Saya sedih kalian menjadi kelas 12A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semua. Siang ini gua akan memberikan kontrak kelas, yaitu tidak boleh memegang HP, tidak boleh mati, boleh minum, tidak boleh bicara sendiri ya. Biar kalian tambah semangat, mari kita sedikit dulu. Berdiri. Oke, Bu. Nah, sedikit kali ini ada toko-toko ya. Jika ibu dan toko tunggal, jika ibu dan benda, kalian bulan benda, jika ibu bulan tunggal, kalian tunggal ya. Ya, Bu. Toko tunggal, toko tunggal, toko ganda, tunggal, yang tadinya sudah di pemeran, silakan maju ke depan ya. Ya, Bu. Ayo, ini. Sini, Bu. Di lapangan deh. Oh, ya. Silakan teman-teman bisa mulai. Baik, nama saya Fitri, saya berperan sebagai Tari. Baik, nama saya Dewi, saya berperan sebagai Tia. Baik, nama saya Helia, saya di sini berperan sebagai Bulihan. Saya Ida berperan sebagai Ray. Wow. Saya Iva berperan sebagai pembaca bahasa. Pada pagi hari sekolah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, termasuk anak-anak pergi ke sekolah dengan semangatnya. Begitupun dengan Pia yang merupakan siswi Suman 1 Jaya. Pagi itu seperti biasanya Pia pergi berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki dan tak ketinggalan cara kebiasaannya berjalan, yaitu dengan wajah yang menunduk, tidak berani mata orang-orang di sekelilingnya dan gerak kaki yang pelan dan pelan. Pia pun memasuki gerbang sekolah. Beberapa saat kemudian sahabatnya Ray muncul menghampiri dan menyapa dengan Pia. Di samping itu ternyata Tari teman kelas mereka melihat tingkat keduanya dengan wajah yang senyum. Assalamualaikum, morning Pia. Waalaikumsalam, saya Marti. Pia, kalau jalan itu yang tegak dong, lihat ke depan, jangan lihat ke belakang terus. Emangnya ada uang kaca? Ya, ayo cepat kita masuk ke kelas. Begin. Ketiga siswa itu mencoba masuk ke kelas. Mereka sambil itu ternyata ada ibu Rena
kelas yang diduduki via Rene Tentari. Kurehan memberikan materi tentang menumbuhkan percaya diri. Diskusi kelas pun dimulai disertai peristiwa menarik di dalamnya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ini Ibu ingin memberikan materi kepada kalian tentang cara menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Ayo, di sini ada yang tahu percaya diri itu apa? Saya, Bu. Mengacungkan tangan dengan sigap dan memberikan argumennya. Pemeran memberikan argumennya sesuai pemahaman diri pemain. Dia ingin menjawab dan tidak berani, dan bila melirik ke arah naik dan baca sini dan kesana. Nah, oke, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi tentang cara menumbuhkan rasa percaya diri. Burean pun memberikan reward dengan pujian dan senyuman. Selama setengah jam, Burean menjelaskan materinya dan tiba saatnya di sesi akhir kegiatan. Burean melakukan penilaian segera pada siswa-siswanya dengan menanyakan pendapat siswanya untuk mengukur sejauh mana pengalaman yang didapat siswanya dari pembelajaran yang diberikan. Jadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu mau bertanya dan Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang Ibunya telah Ibu sampaikan. Jadi tolong dengarkan baik-baik ya. Ya, Bu. Aku mau nanya deh, tapi aku takut terus gak pede juga. Aduh ya, apa sih yang perlu ditakutin? Terus gak pede juga. Ayo. Raih dengan ekspresi semangat dan siap. Tari melirik dengan ekspresi cuek dan menganggap remeh kemudian bergumam sendiri. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak kehilangan percaya diri? Ayo, siapa yang mau jawab? Burean pun dengan mata menyelidiki siswa-siswanya. Siswa-siswa pun bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan, sedangkan Burean sambil mendata siswa-siswanya duduk menunggu jawaban. Siswa-siswa pun mulai mencoba menjawab pertanyaan, akan tetapi hanya satu yang bisa menjawab pertanyaan. Hanya saja yang memiliki masalah pada kepercayaan dirinya. Siswa tersebut adalah dia dan kejadian yang tidak diinginkan pun terwujud. Tari dengan loyo menunduk disertai wajah cemberut tidak jadi menjawab dan menolak kepada temannya Via. Iya, aku gak tahu jawabannya. Iya pasti tahu jawabannya kan? Buruan sedikit, ayo dong. Via dengan menundukkan kepala sambil menoleh ke arah saya. Kayak aku tahu, tapi kalau salah gimana? Setelah kuping sedikit mendekat untuk mendengarkan pembicaraan Tia dan Ray dengan wajah sinisnya. Tiba saatnya Burean meminta jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada siswa-siswanya, dan semua siswa-siswanya pun serta melihat Burean dan mendengarkan apa yang akan dikatakan Burean. Burean pun melihat wajah siswanya satu persatu dan tahu siapa yang bisa menjawabnya. Ayo, mana nih siapa? Ayo, mana nih siapa yang dari tadi kok nggak ada yang jawab? Siapa ya yang mau menjawab? Burean
perbuatan seperti itu tidak baik ya. Ibu tahu apa yang kalian lakukan. Jadi Tari sekarang minta maaf ya kepada Pia. Bu Rehan dengan wajah bijaksana meminta Jila untuk meminta maaf. Pia, maafkan aku ya. Oke, sekarang Pia Bandur berikan jawaban kepada ibu. Ayo Pia, kamu bisa. Pia pun sedikit gemeter, memberanikan diri untuk berbicara. Nah, seperti yang dikatakan Pia, jika percaya diri kita tidak hilang, kita harus menepis semua rasa cemas dan percaya diri bahwa kita telah memberikan yang terbaik. Tidak usah takut dan ragu. Dan bagi Pia, jangan lagi takut, kita semua sedang belajar. Jadi kalau salah dapat dimaklumi. Pia harus percaya pada kemampuan Pia, karena hal itulah yang menjadikan kekuatan dan menumbuhkan keberanian pada diri kita. Serta untuk Tari, ibu tahu Tari berani dan ingin mendapatkan perhatian dan ingin menjawab, tetapi harus dengan usaha sendiri ya. Walaupun kita mendapatkan hasil yang baik-baik, hal itu tidak menumbuhkan rasa puas atau bahagia dalam batin kita, karena itu bukan hasil dari kemampuan kita. Bu Rehan dengan bijaksana menjelaskan argumennya pada anak-anak. Mendengar penjelasan Bu Rehan, semua siswa pun paham betul dan mencoba untuk merubah kesalahan yang ada pada dirinya. Dengan demikian, siswa pun mengerti apa itu percaya diri dan mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yeay! Oke, beri tepuk tangan. Baik, bulan materi ini sudah selesai dan sekarang ibu akan menerangkan tentang materi aku percaya diri tidak rendah diri. Di sini ada tahu apa itu aku percaya diri? Percaya diri itu kayak gini. Ya, ada lagi. Percaya diri itu percaya deh. Percaya diri. Oh, saya belum percaya diri itu dari Apa itu? Tidak mati yakin. betul tidak untuk tidak rendah diri itu apa ya? Ada yang tahu? Gimana Bu? Rendah diri. Tidak rendah diri. Apa sih yang dimaksud tidak rendah diri itu? Ada yang tahu? Rendah diri itu tidak percaya diri Bu. Oh, rendah diri. Ya, rendah diri. Rendah diri itu ketika rendah diri. Ketika rendah diri percaya diri. Ya. Oh, tidak rendah diri. Itu Bu sama misalnya kayak kita insecure mungkin. Iya, Bu. Mana kita merasa diri kita tuh lebih pernah atau lebih jelek daripada orang lain. Ya, benar. Sekarang kita akan menjelaskan ya. Ya, Bu. Aku percaya diri tidak rendah diri. Self-confidence adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya. Dengarkan ya. Iya. Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan nilai positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang menghadapinya. Percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Ciri-ciri individu yang percaya diri. Yang pertama,
bersosialisasi. Yang ke-10 memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik. Yang selanjutnya memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Selalu bersikap positif di dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya dengan tetap tegar, sabar dalam menghadapi persoalan hidup yang berat. Itu semakin memperkuat rasa percaya diri seseorang. Menumbuh rasa percaya diri. Ada beberapa cara untuk menumbuh rasa percaya diri. Di antaranya, bangkitkan kemampuan yang keras. Biasakan memberanikan diri. Biasakan untuk memberanikan diri, menghilangkan pikiran negatif yang membiasakan diri berpikir logis. Biasakan memberanikan diri. Biasakan untuk memberanikan diri, menghilangkan pikiran negatif dan membiasakan diri berpikir logis. Membiasakan untuk selalu berinisiatif, selalu bersikap mandiri, mau belajar dari kegagalan, tidak mudah menyerah, membangun pendirian yang kuat, bersikap kritis dan objektif. Ada juga belajar percaya diri. Ketika ini dikaitkan dengan praktek hidup sehari-hari, orang memiliki kepercayaan diri rendah atau telah kehilangan kepercayaan cenderung merasa atau bersikap sebagai berikut: tidak memiliki sesuatu keinginan, tujuan, target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh, tidak memiliki keputusan langkah yang decisif atau gambar, mudah frustasi atau give up ketika menghadapi masalah atau kesulitan, kurang motivasi untuk maju malas-malasan atau setengah. Sering gagal untuk menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab atau tidak optimal. Cenderung dalam menghadapi orang, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Sering memiliki harapan tidak realistis. Terlalu perfeksionis atau terlalu sensitif atau perasa. Sekian, terima kasih untuk sore kali ini. Saya akhiri, dan sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dulu. Sudah mulai. Sudah selesai. Pertemuan sore ini